Lagi asik-asik ngebayangin rumah impian, tiba-tiba terbesit pikiran. Yah, budgetnya belum cukup. Budget memang hal yang sangat penting ketika kita ingin membangun rumah. Tapi, apakah budget akan menghambat kita? Tentu saja tidak. Ada beberapa solusi. Salah satunya adalah rumah tumbuh. Rumah tumbuh adalah rumah yang dibangun secara bertahap. Konsep ini bisa diterapkan karena keterbatasan lahan dan minimnya biaya pembangunan. Konsep ini juga diaplikasikan seiring dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga. Tetapi, kalau bertahap, berarti rumahnya tidak selesai dong. Tentu saja selesai, karena dari awal kan sudah kita rencanakan. Jadi pasti kita sudah tentukan tahapan-tahapan pembangunannya akan seperti apa. Untuk tahapan pertama, yang perlu direncanakan adalah skala prioritas. Prioritaskan membangun ruang-ruang yang paling dibutuhkan. Kalian perlu membuat list kebutuhan, mulai dari yang paling urgent sampai yang bisa dibutuhkan belakangan. Sebagai contoh, jika belum punya anak, maka utamakan hanya membuat satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu ruang yang multifungsi bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu, ruang makan, dan dapur secara sekaligus. Baru sisanya disesuaikan dengan kondisi finansial di masa depan. Tahapan kedua adalah menentukan arah perluasan. Arah perluasan pembangunan ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal menambah jumlah lantai, kalau horizontal menambah luasan dengan membangun di pekarangan kosong yang kita miliki. Keduanya bisa dipadukan dalam proses pembangunan. Kita bisa kombinasi perluasan ke atas dan ke samping. Namun saran saya sebaiknya kita melakukan perluasan secara horizontal. Karena pengeluaran menambah lantai itu lebih mahal dibandingkan menambah bangunan di samping atau di belakang pekarangan kita. Karena kalau menambah lantai, maka ada pekerjaan bongkar atap. Lalu karena atapnya nggak ada, maka perlu ngontrak sementara sampai proses renovasi selesai. Hal ini yang membuat perluasan secara vertikal itu lebih mahal. Lalu tahap berikutnya, menyiasati tampak bangunan. Jadi meski rumahnya memang belum selesai, tapi secara tampilan harus rapi seperti rumah yang sudah jadi. Baiknya kita menggunakan jasa arsitek agar perancangan sesuai dengan kaidah arsitektur yang benar. Sehingga meski rumahnya dibuat bertahap, tapi mencerminkan rumah yang sudah layak huni. Di sini ada rumah Magelang, dibuat oleh 2 titik arsitektur. Untuk rumah ini melakukan perluasan secara horizontal. Jadi kita bisa lihat, untuk tahapan awal, bangunan yang dibuat itu yang berwarna abu-abu. Lalu pembangunan kedepannya adalah bangunan berwarna putih. Lalu contoh kedua adalah rumah Bapak Yon dari Jurnalis Arsitek. Kalau ini perluasan secara vertikal ya. Jadi yang sebelah kiri adalah tahap pertama, membuat lantai 1. Jadi meski bertahap, tapi secara visual dan kaidah arsitektur masih mencerminkan bangunan yang layak huni. Lalu yang sebelah kanan adalah gambar tahap berikutnya. Tahapan keempat adalah merencanakan waktu tahapan pembangunan. Karena molornya waktu pengerjaan bisa mengakibatkan adanya pengeluaran dana ekstra. Maka setiap pembangunan itu perlu dilaksanakan dalam jangka waktu yang pasti dan sudah terencana. Namun tetap tidak boleh terburu-buru karena proses pembangunan punya jangka waktu tertentu. Kalau terlalu buru-buru, maka hasil pekerjaannya kurang rapi dan berantakan. Tahapan terakhir adalah membuat perhitungan biaya secara mendetail. Perhitungan ini sudah harus mencakup biaya material, upah tenaga ahli, pekerja konstruksi, serta biaya tak terduga yang mungkin terjadi. Saran saya, siapkan dana darurat sebesar 20-30% dari total biaya pembangunan pada setiap tahap. Ini sebagai bentuk antisipasi jika memang ada hal tak terduga terjadi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai rumah tumbuh. Semoga video saya bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.